Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini diceritakan sama Wawa kita yang bernama Rena dari Jogja. Halo Rena. Nah jadi Wak, pengalaman horor yang dialami sama Rena ini terjadi pada akhir tahun 2021 lalu, dimana pada saat itu Rena ini sudah menikah dengan suaminya yang bernama Mas Lukman, dan mereka juga sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dimas ya. Nah ceritanya Wak, sebelum Rena ini hamilin si Dimas, entah kenapa dia ini sering sekali tuh melihat penampakan sosok-sosok tak kasat mata. Padahal sebenarnya si Rena ini orangnya tumpul, terus juga cenderung penakut, sehingga penampakan-penampakan itu tentu membuat dia nggak nyaman. Lalu sejak si Rena ini dinyatakan positif hamil, Wah, anehnya nih semua penampakan yang sering dia lihat itu mendadak udah nggak pernah muncul lagi. Jadi dia suka diliatin penampakan sebelum hamil, waktu hamil hilang. Rena pun tentunya pasti merasa senang dan juga lega karena dia bisa melalui masa kehamilannya dengan nyaman gitu kan. Tapi kondisi itu juga ternyata tidak bertahan lama, karena setelah Dimas itu lahir, Wah, penampakan-penampakan itu pun mulai muncul lagi nih, dan malah makin parah ketika si Dimas itu memasuki usia 5 bulan ya. Jadi Wak, ceritanya pada saat itu si Rena ini sedang menggendong Dimas di depan ruangan studio tempat suaminya biasa main musik gitu. Jadi memang di rumah kami itu Nadia ada macam studio musik, suami aku kecil lah gitu ala kadarnya, tapi ya terpisah gitu kan, di ruangan sendiri. Nah pada saat itu di dalam gendongan si Rena, Dimas tuh udah mulai terkantuk-kantuk lah gitu kan, karena memang udah masuknya jam tidur siang lah ini ya. Lalu Wak, ketika si Dimas ini sudah mulai terlelap, di situ Rena ini tiba-tiba mencium ada bau singkong bakar. Pekat kali baunya Nadia. Rena nengok lah itu kan ke kanan ke kiri nyari sumber bau singkong tuh di mana. Aku nggak masak singkong. Siapa nih yang bakar singkong siang-siang kayak gini nih? Apa mungkin Mas Lukman ya, suami aku ya kan? Tapi suami aku bukan Mas Lukman, suami aku Mas Baren. Maksudnya suami aku, suaminya si Rena gitu. Tapi setelah dicari-cari, Rena tetap tidak menemukan di mana sumber bau itu berada, Wak. Hingga akhirnya Rena ini iseng lah ngintip ke dalam studio musiknya Mas Lukman. Nah tepat ketika pintu studio itu terbuka, Wak, dan Rena mau melangkahkan masuk ke dalam sana, di situ jatuhnya Rena langsung berdetak kencang karena Rena melihat ada sosok genderuwo, Wak. Tubuhnya besar kali Nadia, dia tinggi, sekujur tubuhnya hitam, matanya merah, terus betanduk, dan sosok itu, Wak, besarnya sampai hampir memenuhi ruangan studio suami aku Nadia. Bisa kalian bayangkan kan gimana nggak shocknya si Rena tuh? Macam jadi penuh ruangan tuh gara-gara apa itu sosok tuh. Nah Rena yang waktu itu masih ngegendong Dimas, Wak, cuman bisa nge-freeze aja sambil beradu tatap nih sama si sosok itu. Lalu beberapa saat untungnya tubuhnya si Rena ini bisa digerakin lagi kan. Dah Rena pun langsung lari kencang keluar dari studio. Dan itu kejadian pertama aku nengok penampakan sejelas itu, Nah itu kejadian pertama kan. Kejadian kedua, Wak, tidak lama setelah Rena ini melihat penampakan genderuwo di dalam studio suaminya, pada suatu hari Rena ini mengalami satu masalah yang memang cukup berat kali dan sempat bikin dia down gitu. Rena memang nggak bilang masalahnya apa, tapi yang jelas, Wak, masalah itu sampai membuat Rena ini stres, terus dia jadi nggak bisa tidur. Nah pada suatu malam nih ketika Mas Lukman dan Dimas udah tidur pulas, Rena yang lagi-lagi nggak bisa tidur ini haus dia, Wak. Dia pun berjalan lah itu ke dapur buat ngambil minum. Lalu pada saat si Rena ini berada di dekat tempat galon itu, di situ dia dibuat kaget lagi karena dia melihat ada kepulan asap warnanya hitam gitu, tiba-tiba muncul, dan kepulan asap itu macam memenuhi seisi ruangan gitu loh, Wak. Panik lah si Rena, apa nih kebakaran tuh kayak gimana nih? Mas bangun mas, ada asap katanya. Dia bangunin suaminya. Nah setelah dipanggil berkali-kali, Mas Lukman ini masih nggak bangun-bangun juga, Wak. Dan di saat yang sama kepulan asap itu pun semakin hitam dan semakin kencang, Wak, berputar-putar dekat sana tuh. Rena terus memperhatikan kepulan asap itu dengan sesama kan, sampai akhirnya, Wak, perlahan-lahan kepulan asap yang putar-putar itu mulai berubah wujud. Jadi apa? Genderuwo juga, bulunya hitam, matanya merah, bertanduk juga sama. Itu adalah sosok genderuwo yang sama seperti yang Rena tengok kemarin tuh lah di studio lakinya. Cuma bedanya, Wak, kali ini ukuran sosok tuh nggak sebesar kemarin. Kemarin kan macam memenuhin apa kan studio kan. Kali ini ukurannya lebih kecil, macam ukuran manusia pada umumnya, Wak. Biasanya kan genderuwo besar, ini nggak macam ukuran manusia lah gitu. Tapi meski kali ini ukurannya tidak sebesar kemarin, kemunculan sosok genderuwo itu tetap membuat Rena ketakutan tentunya. Tubuhnya lagi-lagi nge-freeze dan dia hanya bisa berdoa aja, Wak. Untungnya tidak lama kemudian sosok itu pun menghilang, dan Rena yang masih ketakutan itu pun langsung lari lah itu balik lagi ke dalam kamar. Dah, Mas Lukman masih tidur tuh Pak Dimas kan. Nah Rena pikir kondisinya pada saat itu udah aman nih, dan sosok genderuwo tadi nggak bakal balik lagi nih ngejar dia ke dalam kamar. Tapi ternyata, Wak, ketika Rena mencoba memejamkan matanya dan mencoba untuk tidur, samar-samar dari sudut matanya Rena melihat sosok genderuwo itu lagi. Nggak tegak deh, Wak, duduk deh di sudut ranjang aku. Nah dia terus sambil nengok aku. Bangun kan lagi Mas Lukman kan, mas bangun gitu. Waktu dibangunin Rena yang kedua kali ini, barulah Mas Lukman itu bangun. Dan ternyata waktu bangun pun
Mas Lukman tengok sosok genderuwo yang lagi terduduk. Astagfirullah, apa itu dek? Gitu. Sama seperti Rena, Wak, Mas Lukman ini juga ketakutan. Dan sayangnya waktu itu Lukman ini nggak tahu Wak, caranya gimana nih ngusir genderuwo itu. Akhirnya di situ Lukman ini pun menelpon salah satu tetangga mereka yang memang bisa dibilang cukup paham lah sama hal-hal kayak ginian. Namanya Pak Rahmat. Nah, untungnya waktu itu Pak Rahmat ini masih bangun, Wak, belum tidur dia. Dan dia bersedia datang ke rumahnya Rena pada saat itu juga. Nah, datanglah Pak Rena, Assalamualaikum katanya. Nah, pas Pak Rahmat ini sampai di rumah, sebenarnya sosok genderuwo itu udah hilang, Wak. Tapi menurut Pak Rahmat, sosok itu belum betul-betul pergi gitu loh dari rumah mereka, sehingga sosok ini harus cepat segera diusir tuh dari sana. Entah apa pasti yang dilakukan sama Pak Rahmat waktu itu ya, waktu malam itu ya. Tapi yang jelas, Wak, ketika proses pengusiran itu berlangsung, di saat yang sama badan aku tuh, Nadia kata Rena ya, badan aku tuh macam sakit kali, semua macam mau ditarik, tubuh aku tuh macam berat, kepala sama punggung aku sakit juga.